Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال أيضا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Wa qala aidan ahsanal hadisi kitab Allah wa ahsanal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali kita bahas berkaitan dengan para pemikul hadis palsu. Rupa-rupanya orang itu ingin populer menggunakan hadis-hadis palsu. Walaupun sudah dibantah oleh ulama-ulama yang lainnya, masih merasa benar gitu. Di antara salah satunya adalah Idrus Ramli. Idrus Ramli ini membawakan hadis berkaitan dengan hadis-hadis roh pulang kampung. Roh mudik kampung. Arwah mudik kampung, arwah pulang kampung. Lagi menunggu di lapangan atau di depan rumahnya menunggu anak cucunya memberikan doa ataupun mengirim pahala atau lagi menunggu paket pahala, bermacam-macam lah. Yang dikutip oleh Idrus Ramli dari beberapa kitab, sebenarnya itu sudah dibantah oleh ulama-ulama yang sama pemahamannya. Ada dua ulama di Indonesia yang menolak dengan mentah-mentah perkataan Idrus Ramli itu. Di antaranya yaitu KH Abdul Somad dan Buya Yahya. Nanti antum bisa melihat bagaimana perbedaan ketiga orang ini. Yang keduanya menentang atau menjelaskan kedudukan yang sebenarnya bahwa arwah pulang kampung itu tidak punya tiket gitu. Atau tidak didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, sehingga arwah pulang kampung itu tidak diberi tiket untuk pulang. Apalagi untuk mudik itu sudah ketinggalan base. Itu saudara yang mungkin perlu saya sampaikan. Nah, itu diantaranya. Tapi mari kita dengar dulu ya. Tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis 'ala Allah. Perbuatan amal, perbuatan manusia diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis kepada Allah. Laporan amal mingguan setiap pekan itu atau kenduri memberi makan untuk keluarga yang meninggal, serta kunjungan arwah orang-orang beriman ke rumah mereka. Fa in qala qailun, apabila ada orang yang berkata, innama yutawajjahu inkarul munkiri min haitsu kaunuhu it'aman 'anil mayyit wa ayyu dalilin dalla 'ala jawazi dzalik. Adanya protes, orang yang protes pada kenduri itu karena itu adalah memberi makan, sedekah makan untuk orang mati. Apakah ada dalil atas kebolehan itu? Qulna, kami berkata, la sabila ila inkari dzalika aidan. Tidak ada jalan untuk memprotes sedekah makan untuk orang mati. Mengapa? Faqad rawal Ghazali fi Ihya'il Ulum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imam Al-Ghazali telah meriwayatkan dalam Ihya Ulumuddin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arwahul mu'minin ya'tuna kulla lailatil jum'ah wa yawmaha fayakunu bi fana'i buyutihim. Arwah orang-orang beriman
akan datang setiap malam Jumat dan hari Jumat. Lalu mereka berdiri di halaman rumah mereka. Summa yunadi kullu wahidin minhum bisautin hazin. Lalu masing-masing mereka akan berseru, memanggil dengan suara yang sedih. Ya ahli, wahai keluargaku, wa ya auladi, wahai anak-anakku, wa ya akribai, wahai kerabatku. Rahimakumullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat pada kalian. A'tifu alaina bisadaqatin aw du'a. Kasih sayangi kami, kasihani kami dengan bersedekah atau dengan mendoakan kami. Wadhkuruna, ingat kami, walatan sauna, jangan lupakan kami. Warhamuna fi ghurbatina, dan kasihani kami dalam keterasingan kami. Rahmat yunadi kullu wahidin minhum bakian hazina. Masing-masing mereka berseru sambil menangis dan bersedih. Hatta yaktubal khatib yaumal jum'ah, sehingga seorang khatib membaca khutbah pada hari Jumat. Wa fi jawahirul qulub adil maswabih, dan di dalam kitab Jawahirul Qulub dari Maswabih, anna ruhal mayyit ta'ti ila dahri lailatul Jumat, sesungguhnya arwah orang mati datang ke rumahnya pada malam Jumat. Fayanzur, maka dia melihat, hal yutasaddaqu li ajlihi, apakah ada sedekah untuk beliau, keluarganya akan pulang ke rumah setiap malam Jumat. Macam orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya 3. Buka judul kitabnya Roh, nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, letak roh orang baik-baik tempatnya Illiyin. Ruh orang yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan ruh bisa balik, ruh bisa masuk ke kubur, ruh bisa merasakan azab kubur, ruh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu 3. Pertama, ditempatkan di Illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di Sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid Al-Muslimin kerasukan, dipanggillah Ustaz Musdar Ruqyah. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Aku Abdul Somad. Betul kau ni, kata Ustaz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul, pernah ceramah dulu di masjid Al-Muslimin? Pernah. Hari apa tu? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Iya, maka itu bukan ruh Abdul Somad, tapi jin qarin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih, maka ketika saya mati dia tak mati, dia hidup, dia tahu kemana jadwal-jadwal saya. Mengatakan bahasanya, dikatakan Buya Yahya telah menyampaikan sesuatu ilmu yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Subhanallah, ini adalah bagi kami adalah teguran yang hebat agar kami tidak mengucapkan sesuatu yang kami tidak tahu. Menurut dia adalah kami tidak mengetahuinya berkenaan dengan masalah ruh. Sementara waktu kami menyampaikan, kami sampaikan kepada adik-adik yang mengkritiki kami, terima kasih, jazakumullah khairal jaza, semoga Allah membalas dengan segala kebaikan. Tapi akan kami jelaskan, apakah betul yang kami sampaikan berdasarkan ketidakmengetahuan saya, apakah itu adalah asal nyeplos atau asal bunyi, atau berdasarkan renungan saya yang panjang di saat memahami masalah itu. Kemudian mendatangkan riwayat, bukan riwayat, fatwa dari Imam Romli rahimahullah ta'ala, dan dalam isyarat ungkapannya adalah fatwa, beliau katakan berikut fatwa ulama Imam Romli yang mengutip dari hadis sahih dalam kitabnya berkenaan tentang rohnya orang meninggal pulang ke rumah. Seolah-olah mengatakan Imam Romli menukil
menukil hadis sahih yang mengatakan bahwasanya rohnya orang meninggal dunia akan kembali ke rumahnya setiap malam Jumat. Baik, kalau ilmiah itu, anak-anakku atau adik-adikku semuanya, ilmiah itu harus dikaji dengan detail. Bagaimana bunyi fatwa tersebut? Saya rinci fatwa itu satu-satu. Dan fatwa itu sudah saya ketahui, sudah lama juga kita sudah membacanya. Fatwa itu bunyinya adalah, jawabannya fa'ajaba, ini jawabannya Imam Romli. Bi'annahu qad thabata fil hadithis sahihi audur ruhi ilal jasadi fil qabri lisairil mauta. Sesungguhnya telah datang riwayat yang sahih, kembalinya roh ke jasad di kubur, dan ini adalah terjadi kepada semua orang meninggal dunia, kepada orang semua yang meninggal dunia, tidak hanya orang mati syahid. Jadi roh kembali ke jasad. Kemudian dilanjutkan di sini, waqala Yafi, Imam Yafi berkata, madhabu ahli sunnati, madhabnya ahli sunnah, anna arwahal mauta, arwahnya orang meninggal dunia, turaddu, dikembalikan fi ba'dil awqati, di sebagian waktu, min alliyin, alliyin adalah isyarat tempat yang sangat tinggi mulia bagi orang beriman, atau min sijin, atau tempat yang paling rendah terhinakan bagi orang kafir, dikembalikan ila ajsadihim, ke jasad mereka, fi kuburihim, di kubur mereka, inda iradatillahi ta'ala, di saat Allah menghendaki, wa khususan lailatul jum'ati, khususnya malam Jumat, wa yajlisuna wa yatahaddatsuna, di kubur duduk-duduk, di kubur berbincang-bincang, wa yun'amu ahlut tan'im, orang ahli iman, orang baik tidak mendapatkan nikmat di kubur, wa yu'adzabu ahlil adabi, dan orang maksiat, ahli maksiat diseksa oleh Allah. Selesai. Wa qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim berkata, al ahadits wal atharu, adapun hadis-hadis dan berita-berita dari salaf, tadullu ala anna zair, sesungguhnya menunjukkan bahwasanya orang yang ziarah, mata jaa, kapan datang, alima bihil mazur, yang diziarah itu sadar, wa sami'a kalamahu, dan bisa mendengar omongannya, omongan yang ziarah. Baik. Wa anisabi, dan merasa senang. Wa hadza 'amun fi haqqi syuhada'i wa ghairihim, ini terjadi kepada para orang mati syahid dan yang lainnya. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, saya ambil teksnya utuh supaya tidak ada yang terkurangi. Wa qad qila, dan telah dikatakan qila, inna tazuru kuburaha, orang yang meninggal dunia itu akan ziarah ke kuburnya, kulla jum'atin, setiap hari Jumat, ala dawami, terus menerus. Wa qad warada, dan telah datang riwayat, annaha ta'ti kuburaha, arwah orang meninggal dunia datang ke kuburnya, wa dura ahliha, dan kampung keluarganya, fi waqtin yuridullahu laha, di waktu yang Allah kehendaki, li'annaha ma'dzunun laha fit tasarrufi, sebab arwah-arwah itu diizinkan untuk tasarruf, untuk berbebas. Dalam hadis Nabi, tasrahuna wa huna, pergi ke sana sini. Wa innaha tubsiru man hunaka, dan arwah orang meninggal dunia bisa melihat di mana saja, sawaun atat ilal kubur amidur, baik datang ke kubur, ke rumahnya atau tidak. Saya rinci satu-satu. Dari fatwa ini ada 5 poin, karena beliau yang mengkritisi kami, terima kasih jazakallahu khairan, mengajak diskusi ilmiah, maka kami hadirkan secara ilmiah satu demi satu. Dalam fatwa ini ada 5 poin. Yang pertama adalah al-awwal, sengaja saya tulis bahasa Arab karena setelah ini sudah kami sebarkan dalam bahasa Arab, tentang perkataan Imam Romli, bi annahu qad thabata fil hadits sahih, telah tetap dalam hadis sahih, audur ruhi, kembalinya roh ilal jasad, ke jasad, fil qabri, ke kubur, lisairil mauta, untuk semua orang yang meninggal dunia. Imam Romli mengatakan bahasanya orang meninggal dunia rohnya akan kembali ke jasad, ini adalah telah datang riwayat hadis sahih. Naqulu, kami katakan, na'am, betul, kalau masalah sepotong ini benar, enggak salah. Hunaka ahadits, banyak hadis-hadis tu'limuna, yang memberikan tahu kepada kita, anna ruha, bahwasanya roh itu setaudu, akan kembali ilal jasadi, ke jasad. Minha, diantaranya saya hadirkan beberapa hadis. Minha marwahul Imam Ahmad wal Imam Abu Daud, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, anil Bara' bin Azib, dari Sayyidina Bara' bin Azib, haditsun tawilan, dalam hadis yang panjang. Fihi, di dalam hadis itu ada qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatu'adu ruhuhu, kata Rasulullah, fatu'adu. Jadi ceritanya itu nanti rohnya orang beriman itu setelah dicabut dibawa ke atas langit ke-7. Malaikat menyambut, harum, 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 lalu dikembalikan ke jasadnya. Ini hadis sahih. Fatu'adu ruhuhu,
kemudian dikembalikan rohnya fi jasadi di jasadnya, fayatihi malakani, kemudian datang 2 malaikat, fayujlisanihi, malaikat itu mendudukkan orang tersebut, suruh duduk, fayaqulani lahu, lalu malaikat bertanya man rabbuk, dan seterusnya dan seterusnya. Anda ahli iman, nyaman, selesai. Minha, di antaranya juga marohil Imam Muslim, yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi kembalinya roh kepada jasad banyak riwayat. Di antaranya waktu akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Ini nggak perlu dipungkiri karena hadisnya jelas. Ada lagi yang roh kembali ke jasad. Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fi hadisin tawilin, juga dalam hadis yang panjang, fihi qaulu sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal insani syai'un illa yabla, semua dari manusia ini akan hancur illa azman wahidan, kecuali satu tulang, wa ajbud dzanabi, yaitu tulang ekor kecil, tulang ekor yang nggak akan hancur. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dari yaumal qiyamati, dari ajbud dzanab, dari tulang ekor nanti akan dikembalikan jasad, baru roh dikembalikan untuk dibangkitkan nanti. Berarti berita tentang kembalinya roh ke jasad jelas. Maka Imam Ramli orang hebat, tidak berdusta waktu mengatakan qad warada. Apa? Kita mengatakan tadi kalimatnya bahwasanya annahu qad thabata fi hadits sahih, telah datang hadis sahih tentang kembalinya roh ke jasad. Baik, ini kembalinya roh ke jasad. Tidak berbicara tentang apa? Setiap malam Jumat pulang ke kampung, jelas. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, nggak ada kembali roh. Makanya dari mana? Makanya jangan sampai kita berdusta membawa fatwanya ulama besar. Waqad qala al-Yafi'i, poin yang kedua, fatwa Imam Ramli. Imam Ramli mengunukil, waqad qala al-Yafi'i, Imam Yafi'i berkata, seorang muharrikh dari Yaman, pakar sejarah. Madhabu ahli sunnati, madhabnya ahli sunnah, anna arwahal mauta, arwahnya orang meninggal dunia, turaddu, akan dikembalikan fi ba'dil awqat, sebagian waktu, min al-layin, dari tempat tertinggi oleh ahli iman, dikembalikan ke jasadnya, au min sijjin, atau dari tempat yang terhinakan, tempat yang rendah, ila ajsadim, ke jasad mereka, fi kuburhim, di kuburnya, inda iradatillahi ta'ala, waktu Allah menghendaki, wa khususan lailatul jum'ati, khususnya lailatul jum'ah, wa yajlisuna wa yatahaddatsun, saling ngobrol, wa yun'am, dikasih nikmat, ahlun tan'im wa yu'adzabu ahli adab, orang ahli maksiat disiksa. Naqulu, kami sampaikan, annal Yafi'i, bahasa Imam Yafi'i, dzakar 'audal arwah ila al-ajsad fi kuburiha. Imam Yafi'i hanya menyebutkan kembalinya roh ke jasad di kuburnya. La ziyaratal arwah, tidak menyebut ziarahnya roh, audaha, atau kembalinya roh ila buyuti ahliha, ke rumahnya setiap malam Jumat, enggak. Hanya bercerita tentang kembalinya ke jasad. Ini fatwa Imam Ramli. Supaya ilmiah, jangan langsung Imam Ramli mengatakan kembali setiap malam Jumat, fitnah. Al-thalis, yang ketiga, karena dalil satu-satunya dari sini. Yang ketiga adalah waqala Ibnu Qayyim berkata, al-hadits wal athar, riwayat hadis, berita-berita, tadullu, menunjukkan ala anna zaira, bahwasanya orang yang kunjung kepada orang meninggal dunia, mata jaa, kapan kita datang kunjung, alima bihil mazur, orang yang di dalam kubur itu tahu, wa sami'a kalamahu, dan dengar omongan kita di atas kubur, wa anisa bihi, dan merasa nyaman, wa hadza amun fi haqqi syuhada wa ghairihim, dan ini semua orang, tidak hanya orang mati syahid. Naqulu, kami katakan, inna kalam Ibnu Qayyim, omongan Ibnu Qayyim, la ilaqata lahu bi ziyaratil arwah ila duri ahliha, enggak ada hubungannya, enggak ada sangkut pautnya dengan ziarahnya orang meninggal dunia ke rumahnya malam Jumat. Wa innama, hanya saja Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan, yubayyin annal mayyita, sesungguhnya mayit, ya'lamu zairahu, mengetahui siapa yang kunjung, wa yasma' kalamahu, dan mendengar omongannya. Rabi', yang keempat, mohon maaf jamaah, saya kasih bahasa Arab karena ini pada saudara-saudara, mereka juga para asatid ulama, biar bisa disebar juga. Mungkin yang mau ngetik, sengaja tidak kami ketik. Wah, ini catatan saya kemarin pulang sepanjang perjalanan di kereta. Rabi', yang keempat, qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, waqad qila, dan telah dinukil, qil, innaha, sesungguhnya, tazur kuburaha, arwah itu akan kunjung ke kuburnya, kulla jum'atin, setiap malam Jumat, ala dawam, terus menerus. Coba Imam Qurtubi yang dinukil oleh Imam Ramli. Naqulu, kami katakan, awalan, yang pertama,
Annal Qurtubi, Imam Qurtubi zakar menyebutkan kisah bisihati tamrid dengan kalimat kil ma yadullu ala dha'fi hadzal qaul, yang menunjukkan bahasanya pendapat ini adalah lemah. Kil bukan untuk dipegangi. Kemudian yang kedua, apa kata Imam Qurtubi tersebut? Ini istanada hadzal qaul ala haditsin mangkul. Kalau seandainya omongan Imam Qurtubi, kil yang disebut Imam Qurtubi tadi bersandarkan kepada mangkul makbul dan haditsin makbulin sahihin, seandainya bersandarkan pada hadis sahih, kalau seandainya yang dinukil Imam Qurtubi itu bersandarkan hadis sahih, cerita tadi benar yang disebut Imam Qurtubi kil tadi, fa inna qailaha, coba dicermati, yang mengatakan perkataan tersebut itu hanya yubayyin ziyaratul arwah, menyebutkan ziarahnya roh ila kuburiha kulla Jumat, ke kuburnya, la ziyaratiha li ahliha, bukan kunjung ke rumahnya setiap malam sambil nangis-nangis, bukan. Coba, la ziyaratiha li ahliha fi duriha kulla Jumatin, bukan ziarah ke rumah, bukan ziarah ke rumah, itu hanya disebutkan ziarah ke kubur. Yang kelima ini, waqat warada, mohon maaf ini agak panjang karena biar dinukil sempurna karena masalah ilmiah. Waqat warada, telah datang riwayat, tidak dijelaskan. Imam Romli juga tidak mengatakan itu sahih. Jangan lalu berkatakan kayak di awal mukaddimah anak-anak muda mengatakan hadis sahih seolah-olah sahih semuanya. Enggak, Imam Romli cerdas, hebat, ulama besar, ulama kita. Qad warada, beliau mengatakan waqat warada, telah datang riwayat. Riwayat lalu dicek setelah itu kesahihannya. Annaha, sesungguhnya ta'ti kuburaha wa dura ahliha, datang ke kubur dan rumah keluarganya. Lah ini baru datang ke rumah. Cuman bener lah ini ceritanya. Dur ahliha fi waqtin, tapi fi waqtin yuriduhullah, di waktu yang Allah kehendaki. Lianna ma'dzunun laha, karena telah diizinkan fi tasarrufi, di dalam bertasarruf untuk melanglang di dunia, diizinkan. Ini berita di dalam fatwa ini. Wa innaha tubsiru man hunaka, dan orang meninggal dunia bisa melihat di mana saja, biarpun datang ke rumah, ke kubur atau datang ke rumah. Naqulu, kami katakan, awalan yang pertama, wahai saudara-saudaraku yang kami cintai dan kami ucapkan terima kasih kepada Anda. Anda hebat, Masya Allah. Kritik itu penting agar kami juga selalu waspada. Awalan kami yang pertama, anna ziarata arwahil mauta, ziarahnya arwahnya orang meninggal dunia, dur ahliha, ke rumah keluarga, itu adalah amrun ghaibiyun, masalah gaib. La yajuzu li ahadin ayatakallam 'anil ghaibi bi ra'yih, tidak boleh seseorang itu berkata tentang hal yang gaib hanya dengan pendapat. Bal labudda min mustanadin sahihin, labud dengan sandaran yang benar, minal Quran, apakah dari Quran, awil hadis atau hadis as-sahih, yang sahih. Kemudian fa'ityanul arwahi kuburaha, datangnya roh-roh ke kuburnya, fawadih, jelas, potongan dari datangnya arwah ke kubur, jelas, tadi disebutkan. Apakah waktu mau ditanya malaikat mungkar nakir atau waktu mau dibangkitkan, yang jelas kalau datang ke kubur ada, wadih kama sabaqah. Wa amma ityanul arwah, adapun datangnya roh dura ahliya, ke rumah keluarganya, wa in qala al-imamu, biarpun Imam Nawawi, Imam Rafi mengatakan annahu qad warada, sesungguhnya telah datang, qad jaa, yahtamilu, masih mungkin, warada yahtamilu, mungkin. Yang pertama, qad warada ani rasul, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat atau dalilin minal Quran, dalam Quran atau hadis Nabi tentang dalil anna arwahal mauta ta'ti ila buyuti ahliha, bahasanya orang meninggal dunia datang ke rumah keluarganya. Jadi kita husnudzon, mungkin yang dimaksud adalah memang ada hadis. Lakin, nah ini kan kita belajar juga. Lakin, ba'da tatabbu'i, setelah kita melacak selama belajar, warruju'i ila kalamil a'immati, kembali kepada kalamnya a'immah, para imam-imam, la najidu wahidan minhum, tidak menemukan satu pun dari mereka. Bahkan Imam Romli pun juga tidak menyebutkan hadis masalah ini karena beliau tidak menganggap itu sebagai kalam mu'tamad. La najidu wahidan minhum, tidak menemukan satu pun dari mereka. Dzakara dalilan sharihan, menyebutkan dalil yang jelas, sahihan, yang benar, yustanadu alaihi, yang bisa dijadikan sandaran. Warubbama, dan mungkin ini nadicun, buah daripada min taksirina, dari keteledoran kami dalam mencari, fil bahthi wal ittilai, waktu kami membahas, mencari kurang, mohon dimaafkan, tapi kami mohon, faman wajadahu, barang siapa menemukan
dalil yang benar, yang kuat, yang dinukil dari a'immah ya, falyadullana alaihi, hendaknya memberikan tahu kepada kami, jazahullahu ahsanal jaza, semoga Allah memberikan kepadanya segala kebaikan. Ini ihtimalnya adalah memang ada riwayat, tapi riwayatnya nggak ada. Selagi riwayatnya tidak ada, nggak bisa dong kita mengikuti omongan itu. Sementara itu artinya apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli dan dibantah oleh dua ulama itu adalah sifat dari kebiasaan Idrus Ramli yang selalu bawa-bawa nama Aswaja walaupun hadisnya palsu gitu. Jadi itu terbukti bahwa Idrus Ramli itu tidak ilmiah. Karena menyampaikan ilmu saja, ilmu taklid buta yang dipakai itu, bukan didasarkan kepada dasar-dasar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisnya banyak. Ada hadis yang diriwayatkan dikeluarkan oleh Abul Husain Ali bin Ahmad Al-Hakari dalam kitab Hadiyatul Ahya ilal Amwat wa ma wasilu ilaihim, dengan sanad yang cukup panjang ya. Riwayat seperti ini banyak ya, banyak ini. Akhbarna Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain bin Musa As-Sulami kitabatu qala sana Abu Qasim Abdullah bin Muhammad ila. Kemudian qulna wa ma nahdiya Rasulullah al-mauta qala as-sadaqa wad du'a. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna arwahil mu'minina ya'tu kullu jam'at ila sama'id dunya fayaqifuna bihada'id durahum wa buyutihim fi fayunadi kullu wahidin minhum ila akhir bi sautin hazin, yaitu dengan suara sedih ya, dan terus-terusnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Idrus Ramli. Dan hal ini juga diriwayatkan dari kitab I'anatul Talibin jilid 2 juz 2 161 karya Ad-Dimyati tanpa sanad dengan lafaz anna arwahil mu'minin, yaitu ila akhir ya, sama kalimatnya hampir sama. Terus kemudian masalahnya di situ, masalah yang pertama yaitu Ibnu Juraij Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Qurashi tidak meriwayatkan dari Musa bin Wardan. Ibnu Adi mengatakan fa idza riwa Ibnu Juraij an Musa hadal hadis yakunu qad dallasahu. Jadi jika Ibnu Juraij meriwayatkan dari Musa, maka hadisnya ini terkadang merupakan hadis Ibnu Juraij, yaitu yang sifatnya tadlis yaitu Ibnu Juraij. Jadi itu hadisnya seolah-olah Ibnu Juraij yang meriwayatkan sendiri, padahal harusnya meriwayatkan dari orang yang bernama yaitu Musa bin Wirdan, harusnya itu. Tapi dia klaim sebagai hadisnya sendiri. Nah, banyak ulama-ulama hadis mengatakan ya, banyak sekali ulama-ulama hadis yang mengatakan bahwa jelas bahwa Ibnu Juraij tidak meriwayatkan dari Musa bin Wirdan, sehingga ada inqita' dalam riwayat tersebut. Nah, itu ya. Kemudian masalah kedua, Ali bin Musa Al-Basri dan Al-Bil Qasim Abdullah bin Muhammad An-Naisaburi, keduanya madhul hal. Jadi keadaannya sangat madhul. Tidak ditemukan adanya jarah atau ta'dil tentang mereka. Artinya tidak diketahui siapa tuh orang gitu ya. Jadi majhul. Nah, kemudian masalah ketiga, Muhammad bin Husain bin Musa Al-Sulami, seorang syekh sufi, ia perawi yang lemah. Jadi banyak masalahnya, ada 3 masalah itu. Jadi berdasarkan hadis itu, nyata sekali bahwa hadis-hadis tentang pulang kampung atau mudik naik bis itu tidak ada ya di dalam hadis. Itu istilah saja dari saya. Artinya kalau mudik berhari raya pulang kampung atau lagi menunggu hadiah pahala dari anak-anaknya di depan rumahnya, itu tidak ada hadis yang sahih. Jadi ini benar apa yang dikatakan oleh Buya Yahya, benar apa yang dikatakan oleh Abdus Samad. Idrus Ramli kan memang tidak mau ya, pokoknya ada hadis walaupun palsu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Idrus Ramli. Cirinya, ciri khasnya. Karena Pak merasa paling benar. Walaupun teman-temannya tidak mengatakan bid'ah, tapi dia mengatakan
bid'ah mengatakan tidak mengatakan roh itu tidak pulang kampung, dia mengatakan pulang kampung. Ini menunjukkan Idrus Ramli bisa berbeda dengan siapa saja, termasuk dengan kawan sekutunya itu. Walaupun sudah jelas nyata tidak mau kalah. Itulah potongan Idrus Ramli. Dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.